Halo teman-teman, balik lagi sama kita di Lo Gue Talk, tempat dimana kita ngobrolin kebenaran secara serius tapi santai. Masih ada sama kita, kayak udah pada kenal ya, nggak usah perkenalan lagi. Nah, hari ini kita mau bahas apa nih, Pak? Tentang iri hati. Iri hati ya? Wah, seru nih kayaknya nih. Kayak biasa nih, kita cerita-cerita dulu lah. Mungkin Efra, pengalaman iri ada nggak sih? Iri sama orang atau iri sama sesuatu gitu? Sharing dikit dong. Kalau iri hati sama orang, ya pasti pernah ya. Apalagi kalau saya itu istilahnya nasib anak tengah. Oh gitu ya? Ya, saya anak kedua gitu ya. Dari berapa bersaudara nih? Ya, dari 3 bersaudara. Ya, jadi ya kadang iri ke atas, kadang kiri ke bawah ya. Nanti kalau misalnya mama papa perhatiin si kakak, ya saya ngeliat, atau nggak nanti perhatiin ke adik, ya saya ngeliatin. Itu makanya nasib anak tengah gitu kan. Kadang-kadang suka dalam tanda kutip terabaikan, padahal sih enggak gitu ya. Nah itu yang seringkali saya alami, kenapa ya seperti ini, kenapa seperti itu. Nah itu secara otomatis saja sih itu. Jadi iri hati itu nggak dibuat-buat gitu. Jadi dengan keadaan, kondisi, jadi akhirnya mengalir begitu aja. Dan kenapa juga saya nggak tahu, sampai sekarang juga saya belum dapatkan jawabannya. Kenapa pada saat itu saya iri hati? Jadi iri, timbul iri ya, seperti itu. Jadi biasanya iri sama kakak atau adik ya, kayak ngerasa mungkin lebih disayang gitu, lebih diiniin gitu ya sama kakak atau adik ya. Lebih ke sana ya irinya ya. Okay. Kalau Bang Ben sendiri gimana Bang? Ada pernah rasa iri nggak Bang? Pastilah, karena begini, iri itu kan pada saat apa ya, melihat sesuatu yang orang dapat, kita nggak dapat, ya kan? Nah kalau saya waktu itu merasa diperlakukan nggak adil aja sama orang tua waktu itu, ya, sehingga saya dimasukkan di asrama, sedangkan kakak saya enggak, begitu. Apakah saya dibuang atau memang mau dikucilin? Muncul sih waktu itu. Ini kayaknya lebih double ya kayak kalau Bang Ben cerita ya. Kecewa sama orang tua sama iri sama kakak ya. Ya Bang ya? Betul. Ya itulah nasib anak hampir bungsu. Masih nyambung sama tema kita yang lalu nih seperti ini. Iya kayaknya. Iya, oke. Ya, kalau saya sendiri sih kalau ngomong iri pasti pernah lah ya. Kayaknya kita manusia pasti pernah iri lah ya. Cuma kalau saya sih lebih mungkin kalau saya rasa irinya tuh kayak mungkin kalau case-nya saya ini kayak seumuran saya ngelihat teman-teman gitu. Kadang-kadang muncul rasa iri gitu kan. Kayak ada temen yang udah menikah, punya anak, atau udah beli rumah, beli penghasilan besar gitu kan. Ya banyak lah gitu. Kadang-kadang kita ngelihat orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip ya lebih sukses dari kita. Itu pasti muncul perasaan iri, dan menurut saya itu nggak bisa dikontrol ya. Kadang-kadang ya namanya kita bersosial media ya, apalagi zaman sekarang. Kayaknya iri itu gampang banget gitu. Ngeliat nge-scroll, temen gue nih kayak dulu temen main bareng nih. Wih udah keren dia sekarang gitu kan. Tiba-tiba jadi iri gitu. Cuman ya kalau saya pribadi sih balik lagi ya gitu. Menyikapi iri ini sendiri kayak kalau udah ketemu, udah ngobrol, ternyata hidupnya nggak seenak yang saya bayangin gitu kadang-kadang gitu. Kita mungkin iri sama kesuksesannya, tapi mungkin struggle dia lebih gede dari kita, mungkin kesulitan dia lebih gede dari kita. Kita nggak ngiri sama itunya gitu. Cuma ngiri sama apa yang dia tampilkan aja ya, keunggulannya dia gitu. Iya mungkin itu sih kalau ngomong iri ya. Gitu. Mungkin ada yang mau nambahin dari Kak Efra atau Bang Ben tentang iri ini? Nanti kita masuk di dalam pembahasan yang lebih dalam lagi. Oh, gitu. Ini pasti keren nih. Kalau dibuka di depan nih, udah ketebak nanti nih. Jadi kayaknya berarti cukup dulu ya sharing-sharing kita. Cepet banget nih kali ini ya sharingnya. Mungkin mau pembahasannya lebih banyak kali ini tentang tanya jawab sama pembahasannya ya. Oke lah kalau gitu ya udah.
karena kita udah sharing, mungkin sekarang kita mau masuk ke segmen yang seperti biasa, tanya jawab ya. Kita mau tanya-tanya nih sama Bang Ben gitu. Tentang iri itu sendiri. Bang, mau tanya dong Bang gitu. Misalnya, kan tadi kita udah bahasnya tentang iri. Kira-kira menurut Bang Ben, apa sih penyebabnya kenapa kita bisa iri gitu sama orang lain? Kalau kita ingin bisa katakan atau kita bisa jabarkan penyebab iri itu ada beberapa hal. Apa aja tuh Bang? Nah, karena perasaan iri juga bisa disebabkan rasa tidak puas, ya kan? Rasa tidak puas, ya. Terus yang kedua, penyebab iri itu juga karena cara pandang kita. Ya. Seperti Eva tadi kan, pada kenyataannya enggak, ya. Atau saya seperti itu. Jadi cara pandang kita. Wow, ya. Ya. Terus yang selanjutnya karena kita gagal melakukan tanggung jawab kita. Wow. Jadi iri itu juga disebabkan pada saat kita gagal melakukan tanggung jawab kita. Contohnya gimana tuh Bang? Contohnya begini, kita bekerja di dalam sebuah perusahaan, Ya. jabatan kita sama, kedudukan kita sama, tugas kita sama. Ya. Tetapi pada saat kita diberi tugas dan tanggung jawab, teman kita ini melakukan tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan kita santai aja. Karena begini, kita berpikir buat apa sih lakukan itu? Toh gaji sama, kedudukan sama, ya kan? Tapi satu ketika setelah berjalannya waktu, pimpinan kita akan melihat hasil dari apa yang menjadi tugas kita. Nah, pada saat ini nanti jabatan naik, gajinya naik, kedudukannya naik. Nah, kita iri. Otomatis, itu pasti I. Wah, itu pasti A, itu pasti A. Padahal stuntingnya sama. Artinya begini, waktu kita gagal melakukan tanggung jawab kita, jangan salahkan siapapun pada saat kita tertinggal. Wow, ya. Yes. Berarti kita menentukan juga tuh ya. Setuju. Jadi waktu kita gagal melakukan tanggung jawab, selesai. Dilarang iri. Dilarang iri. Ya, berarti tadi dari bawah kali ya, gagal melakukan tanggung jawab ya. Tadi ya, contohnya udah Bang Ben bilang. Misalnya ya kita ngiri sama teman kita yang dia dipromosiin, dia naik jabatan, padahal karena dia lebih ekstra mile mungkin ya Bang ya, lebih melakukan tugasnya, bahkan lebih kali ya dari yang tugasnya. Sedangkan kita ya udah, emang ini tugas gua biasa aja gitu, biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja. Gitu. Itu mungkin satu. Kedua tadi cara pandang ya. Ya sebenarnya yang tadi kita cerita bertiga tuh sebenarnya iri karena cara pandang mungkin ya. Gitu. Karena kita ngeliat sesuatu dari perspektif kacamata kita. Gitu. Kita ngeliat dari kacamata kita. Kita nggak pernah tahu apa yang kita iriin itu kacamatanya seperti apa gitu kan. Gitu. Kalau kasus saya mungkin ya tadi gitu. Ya kita nggak pernah tahu orang yang mencapai apa yang saya irin itu prosesnya seperti apa, mungkin dia struggle atau bahkan ya ditampilin cuma yang enak-enaknya doang gitu kan. Mungkin lebih banyak nggak enak ya, cuma kan kita kadang-kadang ngiri sama enaknya doang ya. Setuju. Gitu. Sama yang tadi nggak puas ya. Kalau yang nggak puas kira-kira kayak gimana tuh Bang? Rasa tidak puas tuh begini, pada saat kita mendapatkan sesuatu dan adik atau kakak kita juga mendapatkan sesuatu. Nah, kadang-kadang kan lebih sedikit bagian kita. Iya, kok dia lebih banyak, kok saya lebih sedikit, kok dia lebih bagus, kok saya enggak. Padahal kalau kita mau di totally, nilainya itu sama, harganya sama, seperti itu. Jadi rasa tidak puas itu karena begini, nggak sesuai dengan keinginan kita, nggak sesuai dengan kemauan kita. Itu sih. Ya, lebih karena tidak sesuai sama apa yang kita mau aja ya. Yes. Lebih ke ego berarti ya. Ya. Mungkin ya kita maunya A, dapatnya B, padahal itu bagus buat kita, tapi kita masih ngiri sama orang lain ya gitu. Padahal mungkin dapatnya nggak se ini kita ya, semahal kita atau sebagus kita. Ya, cuma karena ego kita aja ya. Oke. Wow, oke sih. Iya. Kenapa sih kadang-kadang suka iri sama orang lain tuh kenapa biasanya? Iya. Lebih ini kali ya. Iya. Penyebabnya ya. Penyebabnya, kenapa kita iya. iri sama orang lain. Betul, iya.
Ya karena begini, kenapa kita bisa iri dengan orang lain? Pertama kali yang simpel banget ya karena kita masih hidup. Iya. Ya kan? Kita masih hidup. Nah, kenapa? Karena di dalam hidup kita itu kan pasti kan ada kemauan, pasti ada keinginan, pasti ada perasaan. Jadi selama kita hidup, ya otomatis iri itu ada. Gitu. Kenapa? Karena tadi, karena kita ini memang lahir sudah membawa dosa dari dosa keturunan Adam dan Hawa. Nah, pada saat kita berada dalam kutuk atau dosa keturunan itu, jadi sifat iri hati itu ada di dalam diri kita. Istilahnya jadi dosa bawaan. Dosa bawaan. Nah, makanya tadi Eva nanya, kenapa sih iri? Ya pokoknya selama kita hidup dan kita tidak mematikan keinginan daging kita, kita tidak membereskan dosa itu, dan kita tidak membawanya kepada Kristus untuk diampuni, iri hati itu pasti selalu ada. Jadi istilah rohani itu nggak bisa ditengking. Betul, yang bisa dimatiin. Berarti siapapun selama dia manusia ya, Iya. Masih hidup. selama dia masih manusia dan dia masih hidup, pasti dia bisa merasa Iya, iri ya. betul. Iya. Pasti rasa iri itu masih bisa muncul ya. Betul. Gitu. Jadi ya seperti itulah. Selama kita tidak bisa menguasai diri kita atau kita mematikan daripada keinginan itu, kita tetap berada dalam level itu. Wow. Ada ayatnya nggak tuh Bang kayak gitu? Ya, kalau untuk itu ada, yaitu di 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Wow. Nanti teman-teman baca sendiri lah Baca, ya. supaya buka Alkitab coy, begitu. Ya, kita bukan pelit, tapi supaya kita ada interaksi lah. Oke, jadi intinya selama kita masih hidup, selama kita masih manusia, wajar ya kalau kita masih bisa iri sama orang lain gitu. Oke. Nah, mungkin Bang, kalau kita maksudnya tadi kita sebagai manusia kita pasti punya rasa iri. Bisa nggak sih kita kontrol iri itu? Nah, sebetulnya bukan kepada mengontrol daripada iri hati itu, tetapi bagaimana cara kita menguasai, ya, menguasainya. Karena begini, karena iri hati itu kan ada di dalam. Ya. Nah, pada saat kita bisa menguasai diri kita, berarti iri hati juga kita bisa kuasai. Seperti itu. Contohnya begini, waktu kita lagi bawa mobil atau lagi naik motor, tahu-tahu orang nyalip, shoot aja, kan? Timbul dong, tung. Tapi kita tenang, santai aja. Kebelet kencing, kebelet berak, biarin aja lah. Tapi itu bukan iri kayak Bang, lebih ke arah emosi kan. Iya, bisa jadi itu juga. Seperti Ya, dampak. tapi intinya mungkin itu karena ada di dalam ya. Iya. Jadi kayak mungkin ya tadi perumpamaan gitu kayak iri sebenarnya mirip-mirip ya. Itu Iya. keluar gitu aja ya. Keluar spontan tadi, makanya yang tadi kalau Stephen pakai kata kontrol itu adalah sesuatu yang terjadi pada saat misalnya begitu terjadi sebuah kebakaran. Nah, bagaimana kita mengontrol emergensinya supaya api itu tidak meluas begitu loh. Jadi kita harus bisa mengontrol itu tadi. Itu sih. Berarti yang saya tangkap sih mungkin ya balik lagi iri mungkin yang bisa dikontrol mungkin bukan rasa irinya ya Bang ya. Iya. Tapi kalau rasa iri itu datang kan tadi setiap kita pasti bisa kena tuh rasa iri itu bisa datang. Mungkin yang bisa kita kontrol justru respon kita ya. Yes. Waktu iri itu datang, respon apa yang kita lakukan itu yang bisa kita kontrol. Ya. Mungkin lebih ke arah sana kali Betul, ya, Bang ya? betul. Wow. Oke. Dampaknya itu apa Kak biasanya? Kalau orang udah dari kelihatan nggak sih itu dampaknya dari Dampak daripada iri hati. dari iri hati? Dampak dari iri hati itu sebetulnya ada dua, Brother Evan. Yaitu bisa positif dan bisa negatif. Karena bisa positifnya begini. Waktu saya ngelihat Brother Stephen ini sukses berhasil, saya ngomong begini, gue iri lu kayak sama dia. Gimana caranya nih gue bisa sama seperti dia? Gue mau belajar dari dia. Iri secara positif.
Tapi yang secara negatif juga bisa terjadi. Dia mah berhasil dia karena korupsi aja. Oh iya. Iya. Mungkin dia punya dekengan sehingga dia naik jabatannya, dapat gajinya, cincai lah. Dijulitin nih. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu pun terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kita baca aja ya di dalam kebenaran firman Tuhannya. Nah, supaya begini, kebenaran itu akan yang selalu menuntun kita. Di dalam Kejadian, kitab Kejadian 4 itu ayat yang ke-6 mulai. Ya, ayat yang ke-6. Ini konteksnya apa nih, Bang? Dampak. Ya, dampak daripada iri hati. Jadi yang mau dibacain ceritanya, konteksnya apa? Konteksnya itu bagaimana si Kain dan Habel itu persembahannya si Kain itu nggak diterima. Jadi Kain sama Habel kasih persembahannya si Kain nggak diterima. Jadi si Kain ini iri sama Habel. Iya. Okay. Dan itu adalah dosa yang pertama kali tuh yang dimunculkan di situ setelah Adam dan Hawa jatuh. Jadi dosa kedua iri hati. Ya. Nah, di situ ditulisnya begini. Ya. Firman Tuhan kepada Kain, Kejadian 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, ini sebetulnya menjawab daripada poin yang di atas. Ya, bagaimana Kain ini pasti mendapatkan sesuatu contoh keteladanan dari Adam bapaknya cara mempersembahkan korban. Kain dan Habel pasti pernah melihat bagaimana cara Adam itu mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi kita melihat di sini mengapa waktu itu persembahan Kain dan Habel itu berbeda. Habel mempersembahkan korban yang hewan yang dia punya, Kain mempersembahkan hasil buminya. Pertanyaannya kan pada saat itu kan pasti walaupun tidak tertulis tapi tersirat pasti Kain punya hewan juga dong, seperti itu. Tetapi mengapa Kain mempersembahkan itu sedangkan Habel dia melakukan apa yang seperti papanya lakukan, yaitu Adam. Nah, orang yang gagal melakukan tanggung jawab itu akan sama seperti Kain, iri. Waktu Kain dapat Habel mendapat apresiasi, waktu Habel mendapat reward, waktu Habel persembahannya diterima oleh Tuhan, Kain marah. Dia marah sekali. Kenapa Habel diterima, kenapa aku enggak? Nah, artinya begini, Kain menganggap remeh tanggung jawabnya. Kain menganggap tapi dampak daripada iri hati, dampak daripada kita gagal melakukan tanggung jawab, kita nggak mendapatkan apapun yang menjadi keinginan kita. Akhirnya muncullah yang namanya iri hati. Mengapa hatimu panas? Gitu, brother. Ini kayak pertanyaan nomor 1 tadi ya, gitu. Kenapa iri gitu ya? Itu jadi si Kain iri karena dia tidak melakukan tanggung jawabnya dia gitu ya. Iya, makanya karena dianya sendiri maksudnya, karena tidak melakukan tanggung jawab itu sendiri ya. Betul. Juga ya. Nah, makanya kalau kita mau lihat secara menyeluruh, cerita Kain dan Habel ini adalah contoh bagi kita. Bagaimana iri hati itu otomatis ada. Ada pada Kain, ada juga pada Habel. Tapi yang menjadi pembeda mereka, bagaimana cara kita melakukan hal yang benar. Begitu. Sehingga iri hati itu nggak muncul. Tapi waktu kita melakukan sesuatu yang tidak benar, ya kan, iri hati juga akan muncul. Dan itu nggak bisa dikontrol. Jadi mungkin gini kali ya Bang ya, kalau tadi dibilang mungkin dari ayat yang dibacain, si Kain ini kan sebenarnya kondisinya udah terlanjur iri ya sama si Habel gitu. Dan waktu itu Tuhan bilang, ya di awal-awal dan di poin terakhirnya ada 2 poin kan sebenarnya yang saya tangkap Tuhan ngomong gitu. Yang pertama adalah berkuasa atas rasa irinya itu. Ya itu mungkin yang tadi dibahas gitu. Kalau kita bisa berkuasa atas rasa iri kita, itu jadi iri yang positif ya. Tapi yang kedua justru tadi dia bilang
dosa sudah mengintip ya. Iya. Pokoknya udah diintip, yang namanya diintip kayak udah siap diserang gitu ya. Iya. Gitu. Jadi ya kalau memang kita nggak berusaha untuk menguasai rasa iri itu, jadinya kita malah nggak bisa kontrol. Jadinya kita malah membuat hal yang tidak diinginkan, jadinya kita berdosa. Tapi kalau kita bisa kontrol, justru itu bisa jadi motivasi yang baik mungkin buat kita, bisa jadi cambuk buat kita, bisa jadi kita lebih baik lagi. Gitu nggak sih Bang, kira-kira Bang? Betul. Jadi apa yang Stephen tadi katakan, itulah kebenarannya. Wow. Oke. Jadi intinya iri itu bisa datang kapan aja, sama siapa aja, nggak bisa dikontrol. Tapi yang kita pelajarin dari cerita tadi yang Bang Ben baca, begitu itu datang, responnya, keputusannya ada di kita. Betul. Apakah kita memilih untuk menguasai rasa iri itu sehingga kita jadi bisa mempunyai respon yang positif, atau kita malah ngikut sama rasa iri itu sampai jadinya respon negatif, atau kalau bahkan dibilang berdosa ya. Berdosa. Wow. Luar biasa ya. Ya. Cuma nih Bang, kalau misalnya kan tadi ada 2 respon dari positif negatif. Ya. Kalau kita udah terlanjur nih Bang, nggak ada yang mau sih sebenarnya, mungkin ya, nggak tahu sih, mungkin ada yang mau juga, saya nggak tahu juga sih. Kalau udah, kan tadi dibilang udah terlanjur nih, udah iri, terus udah melakukan hal yang negatif atau mungkin berdosa gitu kan. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan Bang sebagai orang yang udah terlanjur gitu? Jadi gini, pada saat kita sudah masuk di area yang namanya iri hati, kadang-kadang itu kan udah terlanjur tadi, udah kepleset, udah kecemplung begitu loh. Ya. Nah, pada saat kita sudah dalam kondisi yang seperti itu, kita mesti berhenti. Ya, stop. Udah salah arah berarti kita ya. Iya. Istilahnya kalau kita udah di persimpangan jalan begitu loh. Nah, kita berhenti gitu loh. Nah, kenapa kita berhenti? Karena pada saat kita berhenti, minimal begini, kita akan sadar. Contoh kalau kita kesasar, ya kan, sadar. Kita berhenti, kita sadar. Nah, jadi penting sekali keputusan untuk berhenti dulu. Memang nggak mudah, tapi itu harus berhenti. Setelah berhenti, kita sadar. Kita mesti sadar, dan di dalam kesadaran itu kita evaluasi, introspeksi diri kita. Di situ yang kadang-kadang tanpa kita sadari, kita bisa menangis. Di situ akan timbul yang namanya penyesalan. Ya kan? Di situ muncul yang namanya berdosa. Pokoknya di situ rasa itu akan campur aduk, dan kita percaya kita sudah pernah melewati level-level yang seperti itu. Ya. Jadi waktu kita sadar, kita introspeksi diri, ya. Nah, di situ baru kita ngomong begini. Kuasai diri kita. Kuasai diri. Ya. Kita kuasai diri kita. Setelah kita begitu kan, baru kita bisa menguasai diri kita. Kok begitu gitu loh. Nah, waktu kita menguasai diri kita, baru di situ kita bisa dapat kekuatan untuk apa? Mengambil keputusan. Gitu. Penting banget kita mengambil keputusan, karena begini, tanpa kita mengambil keputusan, kita nggak akan sampai kepada tujuan kita. Berarti keputusan menghasilkan kekuatan ya? Ya, itu tepat juga. Jadi kekuatan untuk mencapai tujuan itu tadi. Iya, betul. Berarti tahapannya kalau misalnya udah terlanjur nih ya, kita udah terlanjur berespon negatif atau mungkin udah terlanjur melakukan hal yang tidak diinginkan, berhenti, terus introspeksi diri ya. Kita cek diri kita gitu kan. Terus belajar menguasai diri. Ya, setelah belajar menguasai diri, baru kita ambil keputusan untuk balik lah ya istilahnya. Gitu. Ya itu, tapi menurut saya Bang, itu idealnya sih Bang. Karena terkadang nih ada orang-orang yang mereka nggak tahu berhenti gitu, sampai udah kejedot gitu. Ya kan? Sekalian ya. Hal negatif, udah amat gas sampai. Tadi kan Kak Ben bilang kecemplung ya, basah sekalian. Nah, memang dalam kondisi yang seperti itu, kita butuh yang namanya kasih karunia. Kita butuh sahabat-sahabat, kita butuh teman-teman yang mengingatkan kita. Ya, karena begini, kita ini adalah orang yang perlu ditolong. Ya,
saya perlu ditolong oleh Brother Stephen perlu ditolong Brother Evra, ya saya bisa nolong Brother Evra atau Brother Eva tolong saya. Artinya begini, kalau ada orang yang mengontrol kita, ada orang yang mengingatkan kita, cuman satu, jangan anti kritik. Wow, ya. Berarti ya kita nggak pernah tahu, mungkin ya buat orang-orang yang tidak peka gitu ya, atau tidak, alarmnya nggak nyala gitu kalau dia udah salah jalan, mungkin Tuhan kirimkan orang-orang di sekitar dia ya untuk mengingatkan dia ya. Amin. Gitu ya. Tapi kayaknya semoga nggak terjadi gitu, amit-amit gitu, kalau memang orangnya udah nggak peka sama sekali, udah nabrak sampai berhenti baru balik ke siklus tadi ya, udah berhenti baru coba introspeksi, kenapa gue bisa sejauh ini gitu kali ya. Udah nabrak ya kan. Iya. Kasih karunia tetap berlaku atas hidupnya. ya. Jadi kayaknya siklus tadi tetap berlaku ya. Iya. Jadi untuk berhenti, introspeksi, menguasai diri, sama ambil keputusan. Gitu. Jadi entah itu berhentinya karena sadar sebelum nabrak atau sesudah nabrak. Kurang lebih kayak gitu ya, Bang. Setuju, Brother. Setuju. Oke. Menarik juga sih ya tentang iri ini ya. Iya. Tapi buat saya sih ini menarik banget. Nggak tahu buat teman-teman yang nonton mungkin kalau ada pertanyaan nih tentang pertanyaan iri hati gitu, kayaknya boleh deh teman-teman coba tulis di kolom komentar gitu, atau kalian mau kasih masukan, kasih ide. Kayak tadi ada penyebabnya, kayak Bang Ben baru bahas 3, kayaknya masih lebih dari itu ya sebenarnya Bang. Iya. Mungkin teman-teman mau nambahin juga boleh, tulis aja di dalam kolom komentar gitu. Siapa tahu itu juga bisa memberkati kita, juga orang-orang yang ngebaca nantinya gitu. Nah, terus buat teman-teman yang merasa terberkati sama video ini, jangan lupa juga buat like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian. Siapa tahu video ini juga bisa jadi berkat untuk teman-teman kalian. Kayaknya sekian dulu ya untuk video kali ini. Kami pamit. Bye-bye. God bless. God bless.